Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, izinkanlah saya, Ibu Endah Retnosari, Guru Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di SMP Negeri 2 Wangun, untuk memberikan materi IPA hari ini. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar dengan materi konsep gerak. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.2, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Anak-anak, tujuan pembelajaran di hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis gerak pada benda. Anak-anak, kita akan belajar tentang gerak lurus. Ada perbedaan makna antara jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Atau dengan kata lain, perpindahan merupakan jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Seorang atlet yang bergerak lurus beraturan mampu menempuh jarak 30 meter dalam waktu 6 sekon. Dengan kata lain, atlet tersebut mampu menempuh jarak 5 meter setiap sekonnya. Kemampuan atlet dalam menempuh jarak yang disimbolkan dengan S tertentu setiap sekonnya yang disimbolkan dengan huruf T disebut sebagai kelajuan, atau secara matematis dapat ditulis V sama dengan S dibagi T. Ternyata speedometer yang ada di kendaraan tidak mengukur kecepatan gerak, tetapi mengukur kelajuan. Angka yang ditunjukkan pada speedometer selalu berubah-ubah. Hal ini menunjukkan kelajuan sesaat mobil yang sedang bergerak. Jika kelajuan mengukur jarak tempuh, maka kecepatan mengukur perpindahan. Delta S dengan delta adalah perubahan atau selisih gerak benda tiap satu satuan waktu atau T. Meskipun kelajuan dan kecepatan memiliki definisi konsep yang berbeda, namun pada gerak lurus beraturan atau GLB, besar kecepatan dan kelajuan memiliki nilai simbolnya V, serta satuan yang sama yaitu meter per sekon. Saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah tiap waktu. Percepatan atau perlambatan mobil tersebut dengan mudah dapat diamati dari adanya perubahan besar kelajuan mobil yang ditunjukkan oleh jarum speedometer. Secara matematis,
percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V dibagi delta T. Bila perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon selalu tetap, maka percepatan gerak mobil adalah tetap. Sehingga gerak mobil tersebut disebut dengan gerak lurus berubah beraturan atau yang dinamakan GLBB. Percepatan benda tidak hanya berlaku pada kendaraan yang sedang bergerak secara horizontal, tapi juga pada benda yang bergerak secara vertikal. Semua benda yang ada di permukaan bumi mengalami gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi yang dimaksud adalah gaya tarik benda oleh bumi, sehingga benda mengalami percepatan konstan, yaitu sebesar 9,8 meter per sekon persegi atau percepatan gravitasi. Untuk memudahkan dalam perhitungan, percepatan gravitasi bumi dibulatkan menjadi 10 meter per sekon persegi. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Ada beberapa jenis gaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya, seseorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Sedangkan gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesek. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya adalah gaya gesekan antara meja dengan lantai. Meja yang didorong ke depan akan bergerak ke depan. Namun, pada waktu yang bersamaan, meja juga akan mengalami gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak meja. Anak-anak, yang dimaksud dengan gaya sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya, seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi. Seketika, paku besi akan tertarik dan menempel pada magnet batang. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan magnet batang. Selain gaya magnet, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung juga merupakan contoh gaya tak sentuh. Anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu berikan hari ini. Sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan di rumah. Dan silakan kalian baca soalnya dengan baik dan teliti. Jawabannya kalian tulis di buku tugas IPA. Kemudian dikirimkan. Boleh ke WA grup atau ke classroom yang sudah kalian miliki. Dan kirimkan jawabannya sesuai dengan waktu yang telah Ibu berikan. Anak-anak, demikian materi yang bisa Ibu berikan hari ini.
Jangan lupa semangat terus untuk belajar walaupun pandemi belum berakhir. Dan tetaplah menjadi anak yang soleh dan solehah serta berkarakter. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.